Iya, konnichiwa Bray. Padahal udah lama. Oke, konnichiwa Bray. Ketemu lagi sama gue Senpai. Oke Bray, dan kali ini gue bareng-bareng teman-teman Kyushu. Mereka juga kreator YouTube. Jadi silakan kalian harus subscribe dan mampir ke channel masing-masing. Yang pertama ada Ojanan. Iya, di situ. Instagramnya apa? Instagramnya Ojanan 69. Oke, dan juga ada Debi Japan, Instagramnya Debi Pratama. Iya, ada nggak di pakai sini. spasi ya. Oh, berikutnya ada Yang pasti ketemu lagi bersama Nui Channel. Wow. Oke, Terlalu lembut. dan ini Nursir, Paling Iya, cantik. paling cantik ya. Oh. Malam ini paling cantik. Oke, Bra. Jadi kali ini gue akan berbagi sharing dengan teman-teman tentang suka duka menjadi pekerja di Jepang ya. TKI. TKI. Oh, TKI Jepang curhat. Oh, ini adalah reality show ya. Oke, jadi teman-teman, bahwa banyak juga yang teman-teman yang tanya Minapai bahwa Pai kok seneng banget ya di Jepang, bisa jalan-jalan ini. Bener banget. Oh, pergi ke sini. Enak ya bisa ini, bisa ini. Oh, boom. ekspektasi realita. Dan kita akan dengarkan curhatan dari para TKI. Yes, we are. Yes. Iya, Right. emang bener ya. Kita mulai dari sukanya dulu ya. Sukanya ya, silakan Dari suka ya. ya, sukanya. Gua dari lahir suka sama Jepang. Nggak dari lahir juga sih. Dari kelas berapa ya? Kelas TK ya. Dari TK gua suka sama Jepang. Gua Japan's addicted. Japan adik ya. Terus tuh kan ngeblank. Iya, terus jadi ingin pergi dan bekerja ke Jepang seperti itu ya. Jadi suka dari SD. Iya, jadi suka Jepang dari SD karena suka sekali nonton anime. Oh, anime. Terus jadi pergi ke Jepang dan akhirnya bisa di sini. Terus Dan alhamdulillah. sukanya di sini setelah di sini. Setelah di sini gue bisa makan makanan Jepang, gue bisa ke Tokyo, Akihabara, tahu kan Akihabara? Dan akhirnya bisa traveling di Jepang. Oke, seperti itu ya. Oke, Mas Debi. Oke, suka. Awal pertama suka Jepang dari apa? Itu tentang teknologinya. Iya, Jepang. iya. Karena Jepang merupakan negara maju Segala ya. otomatis ya. Oke, dan terus sukanya setelah hidup di Jepang? Sukanya menerima gaji yang agak lebih besar. Jadi Iya, emang bisa beli ini itu Dengan uang sendiri. dengan uang sendiri. Hidup TKI. Hidup TKI. TKI ya. Dengan uang sendiri dan temponya itu nggak terlalu lama. Jadi misal pengennya bulan ini, insya Allah bulan depan kebeli. Iya, Itu suka. dan itu ya. Oke, dari Mang Nui Channel ini suka dari Jepang gara-gara apa? Ika. Iku. Iya. Dari apa? Kalau menurut gue Jepang itu Bentar. Nih suara Nu ini gimana gitu ya? Mesra gimana itu ya? Iya. ini ciri khas gue coy. Iya. Oh iya, jadi gimana nih? Kenapa suka Jepang? Iya. Kenapa? Yang pasti itu cuacanya karena di kota gue Hmm. gue itu panas banget, nggak sama sekali sejuk. Iya, terus pindah ke sini karena ada 4 musim. Karena 4 musim dan baru kali ini bisa ngerasain di sini. Oh. Dan terus juga Jepang itu bersih. Oh iya, jadi itu ya. Sukanya setelah hidup di Jepang apa? Sukanya tinggal di Jepang itu ya bikin kimochi. Wah, iya. Oke, dan sekarang yang terakhir ini dari teteh kita, Teh Nur. Kenapa suka Jepang? Suka Jepang ya itu tadi sama kayak no ya. Aku ngeliat Jepang tuh bersih gitu, Betul. bersih banget. Terus teknologi juga tadi udah disampaikan. Teknologi ya. Itu beneran dari mulai toilet juga kan. Pokoknya apa-apa tuh dipermudah di sini tuh gitu. Yang tadinya manual di sini jadi serba praktis.
Oke. Dan Otomatis ya jadi semuanya. terus kesukaan setelah hidup di Jepang gimana nih sukanya? Apa ya sukanya? Banyak ya. Suka makan malah. Mantap. Suka banget sama udang beneran. Oh, oke. Dan tulis juga ya komentar kalian kenapa kalian suka Jepang. Tulis komentar kalian, Yap. oke? Ya, dan sekarang adalah duka. Ya. Duka. Oke, jadi teman-teman bahwa kalian kalau misalnya kalian sering lihat ya video-video kita itu kadang-kadang hiburan tentang kesukaan gitu ya. Kok tidak ada, kok enaknya hidup di Jepang Yeah. nggak ada susahnya, sulitnya, karena kenapa? That Karena is a bullshit. That is a bullshit. iya, jadi biasanya ya, Iya, dah. karena biasanya suka, tangis, perih, sakit hati, keringat, air mata, darah kita simpan sendiri. Bener banget. Oke, kita akan, iya biasanya kayak gitu ya. Oke, dari cerita Mang Ojan nih, apa nih Cerita duka-dukanya? gua duka di Jepang tuh pertama ya. Gua udah 2 kali lebaran gak ketemu ibu sama ayah dan keluarga. This is so sad. I miss you already. Buat mama, papa, Love you. I miss you. I miss you so much. Oh iya. Nih Mas Dep, apa nih dukanya? Jauh dari kota. Iya, jauh dari kota karena biasanya kalau misalnya buat teman-teman yang pekerja itu tidak bisa kita yang nentuin ya. Iya. Kotanya ada yang di pegunungan, di gunung Ada gitu yang ya. di hutan juga. Ada yang di hutan, di pinggir Bener. sawah, Sawah. pinggir kali gitu Bener ya. banget, Pak. Ada di gorong-gorong. Di gorong-gorong iya. Iya. Itu bener sekali. It's real. Oke, nih Mang Nu ini dukanya ceritain. Dukanya kalau menurut gue ya, Jepang itu tidak sesuai apa yang kita perkirakan. Sebelum. What's that? Seperti contohnya. Seperti contohnya, Like what? menurut banyak orang, apa ya, pergi ke Jepang itu buat senang-senang. Tapi, well, inilah hidup. Gue bisa belajar dari Jepang karena gue tinggal di Jepang. Hidup di Jepang itu keras. Iya ya, keras banget ya, apalagi Keras buat banget. teman-teman yang bekerja misalnya di daerah, kalau pabrik masih enak, terus ada juga yang di gemba di lapangan harus panas, kepanasan, hujan, kehujanan, kedinginan, ya seperti itu ya, perjuangan. Dan gimana nih bosnya? Bosnya Kalau biasanya menurut gue, saconya itu Biasa sih lah. biasa sih. baik lah ya. Nih gimana nih? Dan sekarang nih perempuan ya, karena perempuan jarang banget buat kalian tahu, buat di share ya pengalaman Teh Nur sebagai seorang perempuan muslimah yang tinggal di Jepang. Jabar Gimana ya? keren. Iya, gimana nih dukanya? Ya agak susah sih ya di sini dukanya. Kayak kemarin aja bulan puasa pas mau lebaran sholat mau ke masjid aja jauh. Terus di sini juga kan muslimah itu ya, orang muslim itu minoritas ya, jadinya kadang dipandang sebelah mata juga gitu, ngelihat yang pakai kerudung tuh kayak heran aja gitu, asing gitu dipandang. ISIS man, ISIS. Iya, apalagi kalau pakai item-item kan ya, kayak gitu. Terus, Nah, mungkin tertarik juga ya, ada juga yang perempuan yang nonton ini. Tenor motivasi buat bekerja di Jepang ini apa gitu ya? ya walaupun misalkan kan tiap kaisa itu emang beda-beda ya di setiap perusahaan. Setiap perusahaan itu ada yang memperbolehkan pakai kerudung, ada yang enggak. Nah, kalau di tempat aku sebenarnya itu nggak boleh, dari perusahaannya peraturannya nggak boleh. Cuman kalau di luar pekerjaan itu diperbolehkan. Jadi untuk teman-teman semua, karena niat kesini kita kerja kan ya, ada hal yang emang harus dikorbankan gitu kan untuk sementara waktu mungkin ya. Jadi dijalanin aja, dinikmatin aja. Insya Allah lah dilancarin semuanya. Amin. Ya jadi Semangat. ya. Jadi emang benar-benar kesini semangat. sangat berat, sangat ya susah ya. So, Jadi ya kalau kadang makan yang apa halal aja susah ya di sini ya. Harus milih-milih. Harus Ya, milih-milih harus benar. memilih. Jadi itu ya teman-teman, suka dan dukanya tentang kehidupan di Jepang. Apalagi kalau misalnya ada yang sampai kekerasan itu ada ya. Ada juga tapi nggak diekspos banyak di media, kayak misalnya
dan apa sih ditapak ya biasa kepala. Gitu. Iya, itu udah kebiasaan Oh, itu kali kebiasaan orang Jepang orang ya, Jepang. ditepak kepala Ditepak kayak gitu. kepala Kalau di tuh, Indonesia kan Kalau di Indonesia kan apa? Nggak sopan ya. nggak Nggak sopan boleh. ya, nggak boleh ya. Tapi di Jepang itu udah biasa. Udah kebiasaan dan nggak aneh Budaya, kayaknya. Eh, Udah nggak aneh banget. terus misalnya dimarah-marahin ya, dicaci maki itu udah biasa. Terus mungkin Makanan sebagai sehari-hari. ujian mental kita ya. Benar sekali. Mentality. Membangun Iya benar. Ada banyak yang Kita pulang lebih gitu baik. kan, kabur gitu kan. Iya, ada juga ya, ceritain dong. Ya jadi ada yang karena mereka tuh di Ijime gitu ya. Di Ijime itu dalam arti kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu dibully ya. Dibully gitu. Mereka nggak kuat hingga akhirnya mereka balik. Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang kabur ke negara lain, ada juga yang sampai gila dan dipulang. Ngeri ya. Iya. Itu keras men. Jepang itu keras. Oh ayo. Iya. Gitu. Apalagi nih mau ceritain lagi tentang kesulitannya. Bahasa ya. Nah, Bahasa ya, juga. silakan. Jujur aja sih kalau aku kan memang sebelumnya nggak ikutan apa ya les bahasa Jepang kayak gitu-gitu. Jadi pas ngelamar kerja ke sini gitu kan ke Jepang, ya pas diklat pendidikan selama 3 bulan itu baru belajar bahasa Jepang lagi. Dulu sempat belajar SMK cuman sebentar itu sedikit doang. Dan pas udah di Jepang, aduh itu tuh kesulitannya tuh bahasa ngomong susah banget. Apalagi ada 3 ini ya, apa sih? Katakana, hiragana, sama kanji, Kanji, juga kan kanji tuh. huruf-huruf yang harus dihafalin itu. Iya, dan Butuh ditambah lagi tenaga ekstra. yang dialek ya. Jadi beda tiap daerah. Iya benar-benar itu benar. So, bahasa daerah. bahasa daerah. Geng. Kalau bahasa Iya, Jepang. Iya, benar. Yo, pakai apa Hakatabeng, Sagakeng. Yokabai. 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 Omae shou, ya. Nggak ngerti. Oke, dan terus apalagi ada yang mau disampaikan tentang buat teman-teman yang ingin juga bekerja di Jepang? Ada saran-sarannya? Yang pasti itu harus strong. Iya benar, harus kuat ya. Dan biasanya kita pergi ke ini karena apa nih? Gimana? Karena gara-gara nggak ada kerjaan atau di Indonesia? Ekonomi. Betul ya, kalau misalkan kita pikir dari kebanyakan orang-orang Indonesia bekerja di Jepang itu, pertama gaji di Jepang itu kalau di Indonesia rupiahkan gitu berapa ya? Udah Lumayan. lumayan mahal. Lumayan. Mahal. Iya. Kalau misalkan kayak UMR di daerah, contohnya daerah Jakarta atau Bandung sekitarnya, itu nyampe berapa juta? 2 juta lebih ke atas ya. 2-3. Dan kalau di Jepang itu kita dapat 10 juta. 10 juta ya. Iya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya karena gitu ya, karena kita juga ada misalnya ke masalah ekonomi, terus jadi kita bekerja ke Jepang. Iya. Terus kalau misalnya teman-teman bisa dapat beasiswa ya, kenapa harus Betul. bekerja ya? Iya. Ya karena banyak sekali juga beasiswa untuk S1, S2, bahkan S3. Jadi Banyak banget. kalau misalnya ada jalur untuk pendidikan, lebih baik buat pendidikan ya. Iya. Berjalan. Iya, Betul. kalau misalnya kurang dari segi ya ekonomi atau karena itu bisa untuk bekerja ya. Iya, ya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat karena banyak juga tes-tes untuk bekerja ke Jepang Iya, ya. ada. Kalau misalnya buat tes kerja di Jepang tuh lumayan sulit ya. Iya sulit. Jadi silakan kalau misalnya nggak boleh tatoan, tindik, ngerokok, harus sehat ya. Jadi teman-teman pastiin untuk selalu menjaga kesehatan dan kalau misalnya ada kesempatan ambil kesempatan itu Betul, ya. benar sekali. Karena kesempatan itu cuma sekali. Ya. Jarang terulang. Oke, dan Never give up. ya informasinya biasanya ada juga ya dari pengirim swasta dan negeri. Jadi silakan ya kunjungi Dinas Tenaga Kerja. Iya. Buat yang beasiswa itu apa ya? Kalau untuk yang mencari beasiswa, silakan juga selalu ikutin follow sosial media tentang PPI Jepang atau Ya, ada juga. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. Oke, itu dia ya. Yes. Oke, teman-teman. Thank you. Bye bye. Oke, jangan lupa ya. Sekali lagi. Promosi dulu. Promosi. Oke, teman-teman. Jadi mereka juga akan bercerita di YouTube channelnya mereka masing-masing. Nah, Gitu. Mengabadikan momen-momen mereka. Jadi kalian harus
subscribe dan mampir ke channel mereka. Yang pertama ada yang tadi Ojana. ya, ada di sini. Debbie Japan. Ya, ada ya, harus mampir. No channel. Iya, dan ini teteh cantik kita. Nurse here. Iya, ada di sini ya. Jadi kalian harus mampir ke channel-channel mereka. Iya, oke Minapai. Arigato Minapai, thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 風の音が鳥の声が